Sekarang kita nih produksi kita juga ini paping ukuran kecil, kemudian ada ukuran besar. Kalau yang kecil seperti ini, yang besar kita masih nantinya akan produksi juga. Karena untuk sekarang kita batako saja sudah kewalahan. Alhamdulillah rezeki lancar terus, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Anca Project Tanjung. Kali ini kami berada di Desa Kambitin, Kecamatan Patangke Putuy, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Hari ini kami akan mengunjungi salah satu usaha yang didirikan oleh seorang prajurit TNI selaku babinsa di daerah sini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini kami mau nanya-nanya nih. Ya. Katanya sih yang punya usaha ini seorang prajurit TNI juga babinsa sini. Nama beliau itu Bapak Bajuli Hadi. Aduh, kebetulan itu saya sendiri. Wah, alhamdulillah. Nah, Ya. nih Bapak Bajuli Hadinya pemilik usaha ini. Kebetulan aja Pak. Oke. Ini dari mana ini Pak? Kami ini dari Anca Project. Aduh, Anca Project. Iya. Ingat. Saya salah satu subscribernya. Mantap. Sering saya nonton, Alhamdulillah. like and subscribe. Ngomong-ngomong, ngapain nih kesini nih? Jalan-jalan ya? Ya, dan. Jadi kami mau nanya-nanya nih. Oke. Gimana kalau kita sambil santai-santai gimana nih? Boleh. Ya ginilah tempatnya. Usaha kecil-kecil lah. Alhamdulillah Pak. Begini UMKM nih, silakan dulu. Ini masih Bang. Mau nanya apa nih? Mas siapa namanya? Saya ini Hasan Bang. Oh, Mas Hasan, nggih. Ini boleh buka masker nggak? Boleh. Kita soalnya kan jaga jarak sudah. Yang penting kita protokol. Udah divaksin? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sama. Yang penting kita sekarang ini harus mendukung dan mengikuti vaksin. Soalnya itu adalah anjuran dari pemerintah. Biar kekebalan tubuh kita dan komunitas kita tertentu menjadi lebih kuat sehingga corona lama-lama akhirnya menjadi sebuah endemi bagi kita. Nah, ya. Ini apa nih tujuannya nih, Mas Hasan? Usaha abang ini berdirinya sejak kapan, Bang? Sebetulnya usaha saya ini dimulai kurang lebih tahun kemarin, sekitar tahun 2020. Saya saat itu baru ditugaskan sebagai babinsa, sekitar bulan Februari. Kemudian saya memikir, ini gimana sih kita masa seorang babinsa nggak ada inovasi gitu. Akhirnya kebetulan saya kan dulu tuh ada punya keahlian lah sedikit, kaligrafi, kemudian melukis, kemudian bermacam-macam lah. Saya ada kebiasaan seniman lah kalau dulu. Akhirnya kemudian saya sering menonton konten-konten di YouTube, kemudian motivasi para pengusaha kecil, pengusaha besar juga. Dari mana sih awalnya? Akhirnya di situ muncul motivasi saya. Saya sebagai babinsa dan saya juga harus bermanfaat bagi warga sekitar dan akhirnya kita bisa membantu orang lain. Tujuan utama saya ini awalnya seperti itu dan awalnya juga coba-coba. Cuma ya namanya kita berusaha memang banyak sih hambatan yang cuma akhirnya bisa kita lewati lah. Oke, jadi itu. Dan kedua nih Bang, mau nanya juga. Sebenarnya ini kan ini sudah berdiri nih. Iya. Yang dijual apa aja Bang di sini? Yang dijual di sini apa aja? Gitu. Kita tahu. Kalau ini kan sekarang anak buah lagi pada istirahat. Jadi kita di sini nih menjual semen, kemudian batako, paping, kemudian ada nanti bolehlah kita lihat nanti kaligrafi, kemudian hasil dari papan nama, macam-macam lah yang saya jual dan saya sediakan di sini. Yang kebetulan juga bahan-bahannya ini, contohnya batako. Warga masyarakat sekitar ini kan jauh kalau ke Tanjung, cukup memakan waktu dan harganya kalau sampai sini harganya juga sudah lumayan. Nah, kalau kita banding-bandingkan, kemudian saya berinovasi, saya campur bahan-bahan yang ada terdekat dengan di daerah sini. Akhirnya warga-warga satu kecamatan Patangke Putuy mudah atau dia teratasi lah kesulitannya. Terutama kan orang walaupun ya di masa pandemi COVID masih ada
pembangunan juga. Saya bekerja sama dengan pihak desa untuk membangun proyek-proyek desa. Karena kan kita di sini atas nama toko dan ada surat izinnya, surat keterangan bahwa kita menyediakan berbagai macam produk untuk pembangunan khususnya. Mungkin kayak dilihat di sini ya kayu-kayu ini. Jadi kita beli ke sana, kita angkut, kemudian kita olah lah. Ya akhirnya, dan kami pun menjual tidak dengan harga tinggi. Yang penting pihak desa atau warga masyarakat itu sudah terbantu, tidak apa istilahnya, tidak mahal lah istilahnya kan. Nah kemudian saya pun juga tidak merasa rugi. Yang penting adalah sedikit. Saya yang penting usaha itu panjang, bermanfaat, ya udah jalan aja. Nah, jadi selain tugas utama beliau sebagai Babinsa di kecamatan ini, beliau juga merintis usaha sampingan yang bergerak di bidang bangunan dan seni. Tujuannya untuk mempermudah ataupun memperlancar pembangunan yang ada di Kecamatan Patangkep Putoy ini. Nah, gitu. Nah, satu lagi kita mau tanyakan nih, jumlah karyawan sama karyawannya dari mana nih, Bang? Ya. Jumlah karyawan, ya namanya kita ini kan langsung merintis usaha mas. Jadi ya baru-baru ini ya sampai sekarang lah baru 3 orang. Cuma kalau sudah misalnya pesanan itu berjumlah sangat banyak, jadi kita bisa menggandeng para pemuda-pemuda, anak-anak pemuda di sekitar desa sini. Ada desa Bentot, kemudian desa Kambitin, yang mereka yang memang mencari pekerjaan lah. Artinya saya terbantu, mereka juga membantu, dan terbantu juga oleh usaha ini. Betul, ya. Karena setelah diajari tentang pembuatan produk sejenis batako, kemudian paping, bisa kok. Ya. Artinya semua orang tuh bisa. Yang penting kita kasih kesempatan aja bagi mereka. Betul, betul. Ya zaman-zaman Covid itu susah sekarang cari pekerjaan. Dan ini hanya dengan ini cukup aja untuk kebutuhan sehari-hari. Ini harapan Abang Nuzuli sebagai Babinsa sini nih apa nih tujuan harapannya untuk usaha Abang ini? Menurut Abang apa? Kayaknya harapan saya mungkin simpel dan mungkin sama lah dengan para pengusaha kecil atau pengusaha muda UMKM. Saya ini bukan menjadi inovator, tapi saya ingin membagikan contoh. Artinya di luar pekerjaan kita bisa berusaha. Memang kita saat ini terkendala modal, memang semua usaha butuh modal. Ya saya menggandeng lah atau mengundang para kawan-kawan semua. Mungkin ada modal yang berlebih, bisa kita join atau investasi. Nah itu aja. Untuk saat ini pembangunan di desa sekitar aja kita cukup kewalahan. Cuma ya tadi saya bilang kita kendalanya modal. Karena apa? Saya di sini jual produk murah dan sangat berkualitas. Jadi saya tidak menurunkan dari harga murah dan tidak menurunkan kualitas, malah saya tinggikan. Dan saya malah kadang mau saya kasih bonus. Ya, bagi para pembeli, kalau terutama untuk desa. Karena untuk desa ini kan penting untuk orang banyak. Contoh misalnya semen, kemudian kayak kawat-kawat harmonika, kemudian ada paping. Nah, kalau kita sudah terbantu di sana, pembangunan merata, kemudian segi ekonomi kita lancar, desa itu akan maju dan akan kelihatan bagus dan indah kalau semuanya tertata dengan rapi. Karena kebanyakan masyarakat di sini kan rumahnya rumah kayu. Nah ini pertanyaan terakhir Bang. Ini kan nih orang mau beli cabang nih. Kemana mau hubunginya? Wah, itu yang paling penting itu Bang. Ini kebetulan kita ngerti maksudnya. Iya itu Bang. Kalau bisa dihafal, mungkin nanti saya kasih di di Anca Project nomor saya 0853 2524 5676. Sementara itu kita belum untuk medsos belum, karena kendalanya satu di sini, khusus di desa ini dan desa sekitar.
Patangke Tutuy susah sinyal. Oke. Jadi kawan-kawan, setelah kita berbincang-bincang bersama seorang prajurit TNI selaku Babinsa, dan juga kita juga melihat-lihat usaha beliau sangat menarik, dan apa kata beliau tadi, sesuai dengan motivasi beliau, apapun bisa dikerjakan asal mau gitu. Sekarang kita nih produksi kita juga ini paping ukuran kecil, kemudian ada ukuran besar. Kalau yang kecil seperti ini, yang besar kita masih nantinya akan produksi juga, karena untuk sekarang kita batako saja sudah kewalahan. Alhamdulillah rezeki lancar terus, amin. Jadi di sini juga tersedia kayu ya Bang ya? Ya, ada macam-macam kayu lokal, kayu hutan, kayu ulin. Nah ini jati putih nih, gamalina, jati putih. Kalau yang lokal tuh gini, ini malah ini terkenal sekarang, kayu halaban. Kayu halaban ini sering dijadikan orang kayu arang, padahal kualitasnya sama dengan jati, berat, kuat, dan ada urat-uratnya. Khusus nih kayu halaban namanya. Malah sering diekspor sekarang. Jadi selain batako dan lain-lain itu juga di sini terdapat kan jualan kayu. Ulin. Kalau ini namanya gamalina, kayu jati putih. Kalau untuk tingkat kekerasan, ini kita bisa bikin kaligrafi dengan bahan-bahan ini, bisa, semuanya bisa. Kalau gamalina dia kering. Kalau sudah kering ringan, kemudian kalau sudah dikerjakan itu hasilnya licin dia. Khusus itu, sama kayak ulin, licin. Kalau di sini ada orang juga bilang porang. Nah ini porang. Porang ini hampir mirip kayak ulin kan, merah. Ini porang namanya. Orang kampung sini bilang. Baiklah teman-teman, mungkin begitulah perbincangan kita mengenai usaha yang digeluti oleh seorang prajurit TNI selaku Babinsa ini. Ikuti terus perjalanan kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.